selamat datang di bagian ketiga dari video ini, Linux mana yang saya pilih. Ada begitu banyak pilihan dalam ekosistem Linux, seperti yang terlihat pada logo-logo ini. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apa ITU distro Linux? Distribusi Linux atau distro Linux adalah sistem operasi lengkap yang dibangun di atas kernel Linux. Ini mencakup kernel, perangkat lunak sistem, aplikasi, pustaka perangkat keras, dan antarmuka. Tujuannya agar pengguna dapat menggunakan Linux tanpa harus mengkonfigurasi semuanya dari awal. Jika distro Linux adalah sistem operasi lengkap, mengapa ada begitu banyak distro Linux yang berbeda? Alasan utamanya adalah sifat open source Linux, yang memungkinkan siapa saja memodifikasi dan mendistribusikannya. Selain ITU, setiap distro dirancang untuk tujuan penggunaan spesifik, seperti server, desktop, gaming, atau perangkat berspesifikasi rendah. Perbedaan preferensi teknis juga berperan dalam membuat konfigurasi yang optimal. Komunitas dan organisasi berbeda mengembangkan distro untuk mendukung filosofi tertentu atau keperluan bisnis. Selain ITU, dukungan dan target pengguna juga membedakan distro. Ada yang untuk pemula dengan antarmuka ramah pengguna, dan ada yang untuk pengguna berpengalaman. Jika saya ingin menginstal Linux, distro mana yang harus saya pilih? Sebelum memilih distro yang tepat, penting untuk mengetahui tujuan instalasi Linux, apakah untuk server atau desktop. Apa yang dimaksud dengan Linux server? Linux server dirancang untuk menjalankan layanan jaringan dengan fokus pada stabilitas, keamanan, dan performa tinggi. Biasanya menggunakan command line interface untuk efisiensi, dan UMUM digunakan untuk situs web, database, dan email server. Beberapa distribusi Linux server yang populer meliputi Ubuntu server yang mudah digunakan, Debian server yang sangat stabil, CentOS yang ideal untuk server perusahaan, Rocky Linux sebagai pengganti CentOS, dan SUSE Linux Enterprise Server sebagai distribusi komersial yang stabil. Lalu, bagaimana dengan Linux desktop? Linux desktop dibuat untuk penggunaan komputer pribadi atau kantor, dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan tampilan yang menarik. Dilengkapi dengan graphical user interface yang ramah pengguna, sangat cocok untuk pengolahan kata, browsing, dan aktivitas produktivitas pribadi. Distribusi Linux desktop yang populer mencakup Ubuntu desktop yang ramah pemula, Linux Mint dengan antarmuka seperti Windows, Fedora desktop yang mengintegrasikan teknologi terbaru, Arch Linux untuk pengguna berpengalaman, dan OpenSUSE desktop yang stabil dan serbaguna. Apa ITU GNOME, KDE, dan XFCE? GNOME, KDE, dan XFCE adalah lingkungan desktop atau desktop environment DE pada sistem Linux. Ini adalah antarmuka grafis yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan komputer. GNOME fokus pada kesederhanaan, tampilan modern, dan pengalaman yang terintegrasi. Meskipun membutuhkan sumber daya yang cukup, ia populer di Ubuntu dan Fedora. KDE Plasma menawarkan fleksibilitas tinggi dan personalisasi mendalam. Ia menggunakan manajer jendela Kwin dan cocok untuk yang suka menyesuaikan hampir semua aspek tampilan. Distribusi yang menggunakannya termasuk Ubuntu dan OpenSUSE. XFCE dirancang agar ringan dan cepat, ideal untuk komputer lama atau berspesifikasi rendah karena efisiensi sumber dayanya. Distro seperti Xubuntu dan Linux Mint XFCE menggunakannya. Apakah ada lingkungan desktop lain selain yang disebutkan tadi? Ya, ada lingkungan desktop lain yang populer. Mate adalah kelanjutan dari GNOME M2, fokus pada antarmuka klasik dan ringan. Ini digunakan di Linux Mint Mate dan Ubuntu Mate. Cinnamon dikembangkan oleh Linux Mint, menawarkan antarmuka yang mirip Windows, memberikan keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. LXQT sangat ringan dan efisien, cocok untuk perangkat berspesifikasi rendah. Deepin Desktop Environment atau DDE memiliki tampilan modern dan menarik, mirip dengan macOS. Sementara ITU, Pantheon dikembangkan untuk Elementary OS, berfokus pada keindahan dan pengalaman pengguna yang mulus. Selain server dan desktop, apakah ada penggunaan Linux lainnya? Tentu, terdapat distribusi Linux khusus. Untuk keamanan dan privasi, ada Tails yang dirancang untuk anonimitas dan Cubase OS yang berfokus pada isolasi sistem. Untuk pendidikan, ada Edubuntu yang menyertakan aplikasi pendidikan dan Huayra GNU Linux dari Argentina yang ditujukan untuk sistem pendidikan lokal. Untuk komputer lama atau spesifikasi rendah, terdapat TinyCore Linux yang ukurannya sangat minimalis dan NTX, distribusi ringan berbasis Debian. Untuk pemulihan sistem dan data,
Ada sistem rescue dan Parted Magic yang menyediakan alat lengkap untuk mengelola disk dan memulihkan file. Untuk gaming, Anda dapat memilih Garuda Linux yang dioptimalkan dengan Steam dan Lutris, atau Pop_OS yang memiliki dukungan baik untuk kartu grafis dan fitur pengelolaan jendela yang efisien. Untuk perangkat khusus, ada Raspberry Pi OS untuk komputer Raspberry Pi dan Libre ELEC yang dirancang khusus untuk menjalankan Kodi Media Center. Distribusi khusus lainnya termasuk Kali Linux untuk pengujian penetrasi dan keamanan jaringan, serta Zorin OS yang dirancang untuk pengguna yang bermigrasi dari Windows atau Mac OS. Wah, ada banyak sekali ya. Saya jadi bingung harus pilih yang mana. Sebagai pemula, memang membingungkan. Namun, saya sarankan Anda mencoba menggunakan Linux Mint saja dulu. Mengapa Linux Mint yang direkomendasikan? Linux Mint sangat direkomendasikan untuk pemula karena antarmukanya yang familiar. Lingkungan desktop default Cinnamon atau opsi Mate dan XFCE memiliki tampilan yang mirip dengan Windows, memudahkan pengguna baru beradaptasi. Linux Mint siap pakai dan sudah dilengkapi dengan aplikasi penting seperti LibreOffice dan Media Player, termasuk kodeks multimedia. Sistemnya juga stabil dan aman, dengan risiko malware yang sangat rendah. Keuntungan lainnya adalah komunitas yang aktif, sehingga mudah mencari bantuan dan sumber daya. Yang terpenting, Linux Mint sepenuhnya gratis dan open source. Baik, saya akan coba menginstalnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga video ini bisa membantu. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tolong berikan dukungan Anda dengan mensubscribe, melike, dan berkomentar di channel YouTube ini. Terima kasih.